warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Tia Anya 2 ya. Ini aku akan membahas tentang Kota Semarang, teman-teman. Seperti yang video aku sebelumnya, banyak sekali komen yang ingin aku membahas tentang Kota Semarang. Sebelum aku membahas tentang Kota Semarang, terima kasih untuk teman-teman yang udah klik video ini dan tonton dia sampai habis. Dan jangan lupa subscribe video aku, nyalakan loncengnya. Kalau ada video baru dari aku, kalian gak ketinggalan ya. Dan jangan lupa bagi like-nya dan komen ke video aku tentang kritikan, tentang masukan, dan teman-teman boleh minta aku membahas apa nih. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan video aku ini informatif ya. Sebelum aku membahas tentang Kota Semarang nih teman-teman, aku ingin menjelaskan Kota Semarang itu apa sih? Sebenarnya Kota Semarang ini merupakan ibu kota daripada Jawa Tengah, dan Semarang juga lah menjadi ibu kota provinsinya. Semarang ini teman-teman termasuk kawasan yang sangat luas. Dia memiliki hampir 16 kecamatan dan 177 kelurahan, termasuk luas ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu asal-usul Kota Semarang. Asal-usul Kota Semarang ini teman-teman sebenarnya berasal daripada raja yang berasal dari Kesultanan Demak, yaitu Raja atau Raden Made Pandan. Raden Made Pandan ini adalah pemimpin yang baik, dermawan, ramah, dan disegani ramai orang. Dan teman-teman harus tahu, Raden Made Pandan ini mempunyai seorang anak yang bernama Raden Pangandaran. Pada suatu ketika dulu, Raden Made Pandan ini memiliki sebuah keinginan, teman-teman. Dia memiliki keinginan pada suatu saat nanti aku akan membuka sebuah kawasan, sebuah daerah yang mungkin aku bisa mendirikan sebuah pesantren di situ untuk aku membagikan ilmuku gitu. Dan pada saat itulah Raden Pandan pun pergi untuk mengembara dengan pengikutnya, teman-teman. Dia pergi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan akhirnya Raden Made Pandan pun menemukan sebuah hutan belantara yang sangat lebat. Dan akhirnya dia berhenti di situ dan duduk di situ merenung, apakah tempat ini aku boleh bisa dirikan pesantren untuk para pengikutku. Dan akhirnya Raden Made Pandan pun membuka hutan itu menjadi sebuah daerah dan mendirikan sebuah pesantren dan juga bercocok tanam di situ untuk kehidupan para pengikutnya setiap hari. Akan ke wasiat Raden Made Pandan untuk anaknya ya teman-teman. Sebelum Raden Made Pandan wafat, dia berpesan dan berwasiat kepada anaknya yaitu Raden Pangandaran untuk jangan pernah sesekali untuk meninggalkan daerah ini sampai kapanpun, karena Raden Made Pandan ingin bahwa anaknya Raden Pangandaran supaya menjadi guru sebagai penggantinya kelak, karena dia merasa bahwa kalau tiada Raden Made Pandan di sini, pasti pengikut-pengikutku akan resah. Jadi walaupun aku wafat nanti, ada anak aku yang akan meneruskan sebagai guru. Dan sebagai wasiat itu teman-teman, Raden Pangandaran merupakan anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia selalu mengikuti apa yang kedua orang tuanya minta. Dan akhirnya Raden Made Pandan pun wafat dan Raden Pangandaran pun menggantikan Raden Made Pandan sebagai seorang guru di pesantren yang didirikan ayahnya itu. Dan tak lupa itu juga teman-teman, Raden Pangandaran pun menggantikan ayahnya juga untuk bercocok tanam di situ dengan para pengikutnya. Dan akhirnya banyak sekali masyarakat yang ingin melihat gimana sih Raden Pangandaran itu bisa mengumpulkan ramai masyarakat untuk mengikuti ajarannya, sampailah dia berjaya mendirikan sebuah kota, yaitu Kota Semarang. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang
tadi udah membahas tentang sejarah gimana berdirinya kota Semarang kan. Sekarang aku akan menjelaskan kok bisa sih dipanggil nama Semarang, apa sih sejarahnya Tia. Aku akan menjelaskan sekarang asal mula nama Semarang. Sebenarnya asal mula nama Semarang ini singkat teman-teman, singkat, semoga teman-teman paham ya dengan apa yang aku berikan pada video aku kali ini. Sebenarnya nama Semarang ini dahulu kala diambil dari Raden Pangandaran juga. Dia dengan pengikutnya teman-teman, karena tanah yang di daerah itu adalah tanah yang subur. Akhirnya Raden Pangandaran pun bercocok tanam di situ dengan pengikutnya. Dia menanam semua jenis bahan-bahanan pokok, ditanam di situ seperti jagung, ubi, padi, semua cabai, semua ditanam di situ. Tapi teman-teman, Raden Pangandaran pun ingin menanam pohon asam teman-teman. Kenapa? Karena dia tahu apakah pohon asam ini boleh tumbuh di daerahku atau enggak. Karena pohon asam zaman dulu pun sangat dibutuhkan untuk memasak ya teman-teman. Dan pada saat itu berbulan-bulan setelah Raden Pangandaran menanam pohon asam, dia tak kembali ke ladang itu teman-teman. Dia kembali ke pesantren dan berbulan-bulan lamanya dia pun melihat gimana sih pohon yang aku udah tanam, pohon asam yang aku udah tanam apakah udah tumbuh atau belum. Dan akhirnya Raden Pangandaran pun dengan pengikutnya pergi ke ladang itu dan melihat, "Hai pengikutku, kenapa pohon asam yang aku tanam dulu sejajar dan sama rata, kenapa sekarang nggak tumbuh sejajar, tumbuhnya kenapa jarang-jarang?" gitu. Dan akhirnya pengikutnya pun bertanya juga kepada Raden Pangandaran, "Saya nggak tahu Raden, dulu saya pun menanamnya deket-deket, rapi gitu, nggak jarang-jarang kayak gitu." Oh iya, mungkin ini adalah jawaban dari semua pertanyaanku tentang apa aku akan namakan di daerah ini pengikutku. Kenapa Raden? Iya, karena sudah berapa tahun lamanya ayahandaku meninggalkan aku dan daerah ini belum mempunyai nama teman-teman. Dan akhirnya Raden Pangandaran pun menjawab semua pertanyaan daripada pengikutnya dan dia menamai daerah itu Semarang teman-teman. Kenapa? Semarang diambil dari bahasa Jawa yang artinya pohon asam yang arang-arang, atau artinya pohon asam yang tumbuhnya jarang-jarang gitu. Oke, segitu saja penjelasan aku tentang sejarah kota dan sejarah nama Semarang ya teman-teman. Dan tak lupa juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah komen untuk aku suruh membahas tentang kota ini. Semoga teman-teman puas ya. Dan maafkan aku kalau video aku ini terlampau pendek karena emang sejarahnya emang singkat banget. Nanti aku akan membahas tentang sejarah-sejarah kota-kota di Semarang lainnya seperti Lawang Sewu dan macam-macam lagi daerah-daerah di Semarang yang boleh aku ceritakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian video aku kali ini dan jangan lupa oke, kita akan jumpa next video. Bye bye.